Selamat malam pemirsa, bertemu kembali bersama saya Muna Azhari Disak dalam program laporan khusus KTT ke-43 ASEAN 2023. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin langsung sejumlah pertemuan ASEAN dengan Perdana Menteri RRT, Jepang, dan Republik Korea. Berbagai isu dibahas dalam pertemuan tersebut dan berikut rangkumannya. Pertemuan ASEAN dengan negara mitra dibuka pertama kali dengan KTT ke-26 ASEAN dan RRT. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah dokumen yakni ASEAN-China Action Plan on Green Agriculture Development yang bertujuan meningkatkan produk pertanian ASEAN. Lalu, kerjasama mendorong pertumbuhan e-commerce guna memajukan pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan kawasan dan percepatan penyelesaian negosiasi COC serta penguatan kerjasama transfer teknologi. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo membuka rapat KTT ke-24 ASEAN dengan Republik Korea. Pertemuan ini membahas implementasi dukungan Korea atas kerjasama ASEAN dengan Indo-Pacific Forum di sektor maritim, infrastruktur digital, ekonomi hijau, dan UMKM. Pimpinan ASEAN dan Republik Korea juga membahas isu semenanjung Korea, utamanya program nuklir yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan. Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN dan Jepang, para pemimpin membahas pentingnya menjaga situasi kondusif di Laut Cina Selatan dan semenanjung Korea, serta kerjasama infrastruktur hijau, transisi energi, dan ekonomi hijau. Jepang menyampaikan telah melakukan pendanaan $100 juta untuk mendukung implementasi AOPI Japan ASEAN Integration Fund 3.0. Selain itu, ASEAN dan Jepang berencana melibatkan pihak swasta, komunitas bisnis, dan akademi dalam ekonomi kemitraan. Presiden Joko Widodo memimpin seluruh rangkaian pertemuan pada hari kedua rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center, Jakarta. Salah satu agenda tersebut, Presiden bersama dengan para pemimpin negara ASEAN diagendakan mengikuti KTT ke-26 ASEAN Plus 3 yang dihadiri oleh pemimpin negara RRT, Republik Korea, dan Jepang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memimpin KTT ke-26 ASEAN Plus 3 di ruang Cendrawasih 3 Jakarta Convention Center Rabu 6 September 2023. Dalam KTT tersebut, Presiden menyampaikan bahwa selama lebih dari 2 dekade, ASEAN Plus 3 telah membuahkan banyak hasil dan menjadi motor pertumbuhan di kawasan. Namun, Presiden meminta semua pihak untuk tidak cepat berpuas diri. Presiden pun mengajak negara ASEAN bersama China, Jepang, dan Korea Selatan untuk menjaga perdamaian kawasan hingga membuka peluang kerjasama baru melalui ekonomi hijau. ASEAN sangat menghargai dukungan RRT, Jepang, dan Republik Korea untuk pengembangan ekosistem EV baterai dan ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini penting bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan. Namun demikian, tujuan tersebut pasti akan terganggu jika perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak mampu kita jaga. Dengan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar. Saya mengajak kita semua untuk memiliki rasa yang sama, memiliki kesadaran yang sama, untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan terus menghormati hukum internasional. Pemirsa, selain memimpin pertemuan dengan negara-negara Asia, Presiden Joko Widodo memimpin langsung pertemuan ASEAN dengan Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan ASEAN berpotensi menjadi urat nadi perdagangan dunia dan berkontribusi besar pada GDP dunia. Pertemuan ASEAN dan Amerika Serikat merupakan salah satu agenda dalam KTT ke-43 ASEAN 2023 hari kedua. Amerika Serikat yang diwakili oleh Kamala Harris selaku Wakil Presiden Amerika Serikat tiba kemarin 5 September 2023 pukul 10 malam. Dalam pidato pembukaan, Presiden Joko Widodo mendorong kerjasama ASEAN dan Amerika yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Presiden mengatakan ASEAN pada 2045 akan menjadi urat nadi perdagangan global dan berkontribusi 5,4% pada GDP dunia. Namun Presiden menekankan kerjasama saling menguntungkan ASEAN dan Amerika Serikat perlu didukung dengan terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh sebab itu, kemitraan yang kokoh dan sustainable antara ASEAN dan Amerika Serikat tidak hanya menguntungkan ASEAN, namun juga menguntungkan Amerika Serikat. Namun kemitraan tersebut hanya akan terwujud jika ada komitmen kuat menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh sebab itu, kemitraan yang kokoh dan sustainable antara ASEAN dan Amerika Serikat tentu tidak hanya menguntungkan ASEAN, tapi juga akan menguntungkan Amerika Serikat. Namun kemitraan tersebut hanya akan terwujud jika terdapat komitmen kuat dari kedua belah pihak dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang mulia, ASEAN telah sepakat untuk terus menjalankan fungsinya sebagai lokomotif perdamaian dan stabilitas kawasan, di mana Indo-Pasifik harus menjadi platform bagi kolaborasi. Oleh sebab itu, ASEAN mengajak Amerika Serikat untuk menjadi positive force dalam menciptakan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera melalui kerjasama konkret yang inklusif. Demikian dari saya, dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-11 ASEAN dan Amerika Serikat dibuka. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya masih terkait dengan KTT ke-43 ASEAN. Tetaplah bersama kami.